pas bulan April kan WA gue dihack waktu itu. Waktu itu malam itu gue ditelepon sama orang nggak jelas tuh sampai ratusan kali. Iya, iya. Pas gue angkat nggak jelas orang ngomong, diikutin orang tuh ya lumayan sering gitu. Terus Shit. ya orang pakai headset, pakai baju hitam, ikutin. Welcome buzzer. Gimana PSDM kapan timbul? Masih disegerakan lah. Kamu masih segera ya? Rencana emang di mana tuh? Timbulnya? Ya rencana sih Puncak. Puncak. Kayak ini, kayak SPI juga kan? Iya di Puncak. Puncak juga kemarin. Weh. Ini kayak udah pernah lihat di TV nih gue ya? Waduh. Ini siapa ya? Kayak udah pernah lihat nih. Pernah lihat di mana tuh bang? Kayaknya gue pernah ngeliat lu di TV nih. Oh gitu. Artis bukan? Bukan bang. Komedian. Nah betul bang. Ya. Oke, gue kedatangan. Gue tahu nih siapa nih, Bayu, ketua BEM UI, bener nggak? Oh betul bang. Woi, guys, kita kedatangan anak-anak dari BEM itu apa singkatannya? Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Tepuk tangan dong. Ini pada ngekos di rumah kita semuanya. Kalau gue belum karena masih di asrama. Oh gitu. Jadi tapi bulan depan rencananya mau kos di kita. Kos di rumah kita. Iya. Oke, boleh. Rumah kita mah Depok banyak rumah kitanya tuh. Ada Akasia Depok, Tulip Depok, jualan. Lettuce Depok, Lavender Depok dan Jasmine. Ntar pilih aja. Ntar gue anterin ke semuanya, ntar gue Oke, anterin. bener ya Bang ya? Bentar gue anterin, tenang. Oke, siap. Kalau sebelahnya siapa nih? Halo, Kenal dulu. gua Riko, kalau di BEM sebagai wakil kepala tim SPI atau Satuan Pengawas Internal. Gitu, Bang. Oke, siap. Satu lagi. Silakan. Gue AB, di sini gue di BEM sebagai kepala biro PSDM. Oke, cakep. Ini anak-anak BEM UI kok pada nggak pakai jaket kuning sih? Waduh, ya jaket kuning kita nanti kita pakai buat turun ke jalan bang. Wih, keren. Kemarin Tapi sih enggak. Ngomongnya briefingnya nggak usah. Nggak usah ya? Ya juga lagi ngapain sih? Cuman tenang, keep rolling ya. Gue punya sesuatu nih. Sekarang gue jadi anak UI juga nih. Gue pakai jaket kuning. Mantap. Hoodie kuning. Hoodie kuning. Oh bukan jaket kuning ya, hoodie kuning. Tapi biasanya nyebutnya jakun bang. Jakun. Iya. Jaket Jaket kuning. betul. Gokil. Guys, gue mau nanya ke Bayu dulu nih. Oke. Waktu itu tuh apaan sih? Kenapa lu masuk TV itu sih, Bay? Kenapa? Itu kenapa sih? Gue kan cuma lihat doang terus gue Oh iya. ganti ya langsung. Itu waktu itu ada apaan tuh, Bay? Ya, kalau Ceritain, Bay. sekarang sih kemarin tuh kan kita baru selesai aksi demonstrasi, baru kemarin banget di depan DPR gitu. Dan emang tuntutan kita sekarang nih tentang RKUHP, Bang. RKUHP. Jadi ada satu rancangan undang-undang yang lagi dibahas di DPR. Yes. Tapi draftnya sampai sekarang tuh belum dibuka ke publik. Tuntutan kami hanya dua. Yang pertama, buka draft RKUHP. Dan yang kedua, bahas pasal-pasal bermasalah dari RKUHP. Dari mahasiswa menyoroti dua hal. Yang pertama pasal 273, yang dimana ada sanksi pidana bagi demonstrasi unjuk rasa yang tidak ada surat pemberitahuan dan mengganggu kepentingan umum. Gitu. Jadi draft terakhir yang dibuka itu September 2019. Oke. Dan kalau abang ingat di 2019 waktu itu demonstrasi besar-besaran Iya, untuk iya. menolak RKUHP itu. Gitu. Dan hari ini masih belum dibuka draftnya. Belum Padahal dibuka ya? udah mulai dibahas lagi di tingkat 1 Komisi 3 DPR dengan Menkumham tanggal 25 Mei 2022. Oke. Gitu. Jadi itu sih salah satu yang kita perjuangkan di belakangan ini. Oke, tepuk tangan dong. Berarti Bayu Satria ini lo orangnya melek politik banget ya? Karena kebetulan jurusan gue ilmu politik. Oh, justru politik gitu. Kalau Riko? Apanya nih? Jurusannya? Oh jurusan. Kalau gue di UI di Geologi FMIPA angkatan 2019. Oke, siap. Kalau Andre, Abe? Di Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu budaya. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk yang lain nih. Kenapa kalian memilih departemen yang kalian tempati saat ini? Apakah emang minat atau menuju ke sana apa gimana sih? Kenapa sih pilih jurusan itu? Departemen apa jurusan? Departemen, sorry. Oh di BEM. Iya. Oh, ya. Boleh Sorry. dulu.
Ada Abil. Kalau gue sendiri memang punya passion di HR, jadi gue memang memilih untuk berkecimpung di dunia HR meskipun ternyata background jurusan gue sastra, tapi gue memang saat ini lagi fokus di HR sendiri gitu. Makanya gue rasa PSDM BEM UI adalah tempat yang pas buat gue. Oke. Kalau Rico kenapa? Kalau gue kenapa sekarang di Satuan Pendidikan Internal, karena dulu gue sebenarnya pengen join BEM itu dari tahun gue maba, cuman pas itu IPK gue jeblok bang. Oke. Gua gitu kan 2,9 waktu itu IPK. Itu tuh ya? Gue 1. Oke, terus. Itu terus karena IPK gue jelek, gue akhirnya nggak nge-BEM tahun pertama gue maba, tapi tahun kedua gue pengen nge-BEM dan gue melihat divisi yang kira-kira nih cocok buat gue itu ada tim SPI. Kenapa? Karena orang-orang tua semua bang. Oke. Sebenarnya bukan tua, lebih bahasa lebih kerennya bijaksana bang. Bijaksana. Jadi dia lebih Baik. kan tugasnya juga mengawasi, memberi saran. Jadi gue merasa cocok lah di SPI kayak gitu. Bener. Gitu, Bang. Nah, kalau Bayu Satria kenapa bisa jadi ketua BEM UI? Panjang sebenarnya bang cerita. Boleh cerita aja nggak apa-apa. nggak Tapi masalah. tahun kemarin kan gue ketua BEM Visip. Ketua BEM Jadi Fisip. Oh, BEM kalau tuh ada BEM fakultas, ada BEM universitas. UI. Oh gitu. Iya, Oke. jadi ada 2 dan di UI jenjangnya itu beda. Jadi angkatan di BEM universitas itu di atas angkatan ketua BEM fakultas. Oke. Jadi tahun kemarin gue di BEM Visip. Lalu emang ada beberapa isu yang diperjuangkan oleh BEM Visip pada waktu itu. Salah satunya adalah statuta UI, kalau abang tahu. Itu apa ya? Rektor UI yang rangkap jabatan tuh. Oke. Jadi BRI sama komisaris BRI rektor UI rangkap jabatan jadi komisaris BRI. Oh. Gitu. Dan di aturan sebelumnya itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi malah bukan dia yang mundur, tapi peraturan yang diubah. Oh. Gitu. Jadi banyak kan kemarin jokes kalau rektor UI lewat lampu merah nih. Lampu merah tuh berarti artinya jalan gitu. Karena bisa dirubah Karena bisa peraturannya. dirubah Oh peraturannya, gitu. Karena iya. bukan dia yang dianggap melanggar peraturan gitu. Nah tapi akhirnya sih mundur dari komisaris BRI gitu. Nah pada waktu itu BEM Visip yang paling depan lah memperjuangkan isu itu, dan pas gue ngeliat waktu itu pencalonan BEM UI itu nggak ada yang mau nyalon sampai di periode kedua pendaftaran gitu. Akhirnya gue coba cari wakil dan memutuskan buat maju ketua BEM gitu, karena selain ya itu sih karena ada isu yang masih akan diperjuangkan, ditambah emang gue senang organisasi aja gitu bang, karena dari SMA OSIS gitu, bahkan dari SMP, terus gue suka ngobrol, suka suka dipimpin dan memimpin gitu, jadi gue akhirnya milih organisasi. Oke. Gitu sih. Itu Ditambah, akhirnya- ditambah jurusan gue ilmu politik. Benar. Iya, jadi kayak linear lah apa yang gue bahas di kelas sama apa yang gue lakuin di BEM gitu. Cakep. Tepuk tangan dong atas perjuangannya BEM Fisip nih. Turunkan rektor, weh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Iya, Indonesia. Keren banget. Ngomong-ngomong soal ketua BEM dan lu tadi Visip dan dengan aksi lu tadi itu ya. Apakah ketua BEM harus anak Visip? Enggak juga sih Enggak juga? sebenarnya. Iya, karena kan di UI banyak fakultasnya, ada 15 sama satu program vokasi gitu. Dan bahkan gue terakhir kali ketua BEM UI dari Visip itu 2017. Oke. Gitu. Dan baru lagi 2022. Dan emang biasanya bergantian sih fakultas-fakultasnya gitu. Oh. Dan nggak harus anak Visip gitu. Karena kan di BEM juga bukan tentang pergerakan doang, Bang. Benar. Karena kan di BEM kan ada tadi nih ada SPI, ada PSDM, ada seni budaya, olahraga, keilmuan, advokasi kesejahteraan mahasiswa, inovasi dan lain sebagainya lah. Gitu. Jadi nggak mesti anak Visip karena BEM nggak cuma tentang sosial politik gitu. Bener ya. Oh, jadi BEM tuh nggak cuman soal aksi-aksi Iya, atau apa, bener. nggak juga ya, banyak kegiatan lain ya. Oke. Kalau gue petain tuh, Mhm. BEM itu ada 2 sih. Dia pertama menyelesaikan masalah, atau yang kedua mengoptimalisasi potensi gitu. Jadi ya kalau kayak sospol terus kayak kemahasiswaan itu berangkatnya biasanya dari masalah apa aja yang terjadi, terus gimana kita menyelesaikan masalah itu, cari solusinya gitu kan. Yang kedua optimalisasi potensi kayak seni budaya, olahraga, keilmuan, itu kan ada potensi, BEM jadi wadah untuk optimalisasi itu. Oke, benar. Oke, gue pengen nanya AB dong. B, gimana sih tanggapan lo terhadap orang-orang yang menilai BEM sebagai organisasi yang eksklusif?
Kalau dari sudut pandang gue sebenarnya gue nggak melihat itu ya, bahwa BEM adalah sebuah organisasi yang eksklusif, karena nyatanya gue sendiri tidak merasa seperti itu. Jadi mungkin tapi sampai sekarang gue belum pernah dengar sih untuk orang-orang yang memang bilang wah BEM ini organisasi eksklusif gitu. Oke, nggak ada gitu yang kayak iya dia anak BEM, iya. Wah sering banget itu. Itu gimana tanggapan lu gimana? Waktu itu kan gue pernah lagi kerja kelompok, gue nggak sengaja pakai akun divisi gue. Cuy lo anak BEM UI, siap dihormatin gitu bang. Bercandain gitu. Siap, Bang BEM UI gitu ya. Cuman tanggapan gue ya udahlah itu kan jokes ya, itu kayak have fun gitu. Jadi menurut gue sebenarnya BEM itu nggak eksklusif hanya orang-orang tertentu doang sih, karena kita juga kan mewadahi IKM UI atau keluarga UI gitu. Jadinya menurut gue itu pendapat yang kurang tepat sih kayak gitu. Oke. Oke, di BEM gue tahun ini bang, di BEM UI 2022, salah satu nilai yang dibawa itu inklusif. Gitu. Jadi melibatkan, karena kan partisipasi mahasiswa UI itu kan jadi penting buat BEM UI gitu. BEM UI nggak bisa berdiri sendiri kan. Betul. Itu butuh partisipasi fakultas, butuh partisipasi jurusan, himpunan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi salah satu nilai yang kita bawa itu inklusif. Sekarang BEM UI itu membawa nilai baru yang inklusif guys. Berarti BEM tuh nggak berarti lo orang yang paling dihormati di kampus nggak pengen kayak gitu juga image-nya ya. Gue paling ganteng ya sih bang. Yeay, pengen. Itu lo doang kok. Oh iya. Oke, terlepas dari benar dan salahnya setiap tindakan yang diambil oleh satu organisasi, pasti kan ada pro kontra yang timbul nih. Apalagi untuk BEM UI yang exposure-nya cukup besar dan pastinya menuai pro dan kontra dari masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Bagaimana lu sebagai ketua menilai perbedaan pendapat itu? Menurut gue sih ya, karena gue biasa di FISIP, perbedaan pendapat tuh biasa. Karena kan kita menyebutnya biasanya diskursus lah. Diskursus tuh biasa, apalagi misalnya gue belajar politik, ada ideologi kanan, ada ideologi kiri gitu kan kalau spektrum politik, dan ya sudah jadi perbedaan yang biasa. Tapi kan yang kemudian gue sebagai BEM harus gue tekankan, gue nggak mungkin netral. Karena gue percaya kalau gue di BEM itu gue harus berpihak. Gitu. Tapi yang kemudian wah masa BEM UI nggak netral gitu, benar BEM UI itu nggak netral, tapi BEM UI independen. Gitu. Jadi gue independen dalam menyikapi banyak hal, tapi gue tetap harus berpihak. Gitu. Misalnya ada satu isu tadi, misalnya kemarin lah ada ya pemerintah dan DPR, lalu juga ada masyarakat gitu kan, ya kita berpihak pada masyarakat gitu. Jadi ya pro kontra tuh biasa gitu, karena memang itu yang terjadi di masyarakat kita juga, banyak perbedaan pandangan. Dan ya apa yang diperjuangkan BEM UI ya sebenarnya berangkat dari keresahan mahasiswa dan keresahan masyarakat gitu. Oke, nice. Ya, dan kalau gue sih biasanya ngambil pusing bang kalau ada yang kemarin kan gue banyak tuh gue kemarin habis dikatain sama Pak Ruhut Sitompul. Iya habis dikatain tolol bang. Gue bilang mahasiswa tolol, hahaha gitu. Di mana dikatain nih? Di Twitter, rame tuh kemarin. Nyebut nama lu? Yang quote tweet kayak berita. Oke. Karena gue berita yang ada elunya. Ada guanya karena waktu itu pas ulang tahun Jokowi, gue bilang Pak Jokowi itu udah pantas disebut Lemda, bebek lumpuh gitu. Gue bilang gitu lah, karena emang di politik tuh ada teorinya, teori bebek lumpuh tuh ada. Jadi waktu itu Obama juga sempat disebut kayak gitu. Terus beberapa presiden luar negeri juga disebut kayak gitu karena kebijakannya nggak pro rakyat lah kayak gitu kan. Nah terus ya kalau gue sih nggak ambil pusing gitu. Waktu itu sih gue bales dengan teori yang gue tahu gitu. Jadi banyak juga lah yang support gue gitu. Anjir. Lutut lagi, kepala kapan digunakan katanya. Iklan deh. Gimana orang nggak pro sama ini ya, email teh? Karena iklannya kayak gitu, keren banget. Oke, buat kalian semua deh. Gue sering melihat kalau ada komentar negatif di kolom IG lu rame ya. Kolom IG lu rame ya. Yang sering kali katanya tuh buzzer. Buzzer tuh apa sih lebih tepatnya? Terus kayak tanggapan kalian tuh apa sih terhadap buzzer ini? Kalau buzzer tuh emang kan jadi gini, ada satu penelitian juga tuh dilakukan sama Ismail Fahmi kalau Anda tahu, itu founder Drone Emprit. Jadi dia ngepetain waktu itu misalnya berapa sih orang yang pro dengan BEM UI dan berapa orang yang kontra dengan BEM UI gitu. Jadi ada petanya gitu, peta digital. Dan orang-orang yang kontra dengan BEM UI itu biasanya ada di akun-akun yang beda-beda gitu.
beda-beda tapi narasinya sama. Oke. Gitu. Kalau yang pro BEM UI itu biasanya ada misalnya beberapa tokoh-tokoh gitu, misalnya aktivis, tokoh-tokoh nasional gitu kan. Nah jadi emang buzzer ini kayak disebar gitu dengan narasi yang sama gitu, dan emang untuk meramaikan sosial media aja, bikin gaduh aja di sosial media. Dan kalau gue sih nanggepinnya ya lagi-lagi biasa aja sih gitu. Karena ya gue juga baca buku Berani Tidak Disukai gitu. Nah, jadi ya udah emang pasti bakal ada aja orang yang nggak suka sama kita, tapi kan yang sebenarnya jadi masalah adalah orang yang nggak suka sama kita itu bayar orang-orang biar bikin gaduh. Bener. Kegaduhannya sih yang kadang ngebuat kita risih aja gitu. Oke. Tanggapan lu gimana kok soal itu kok? Soal buzzer? Kalau gue nggak pakai teori apa ya, pendapat gue pure. Benar. Misalkan di zaman digital ini kan orang tuh bisa buat akun banyak ya, anonimus, bahkan kita nggak tahu identitasnya siapa. Jadi menurut gua misalkan ada satu orang nih yang nggak inilah agak opininya berbeda dengan BEM UI itu, dia bisa buat banyak akun, jadinya rame gitu naik hal yang kontra dengan BEM UI. Dan menurut gua itu pribadi ya sama kayak Bang Bayu tadi, perbedaan pendapat tuh biasa, apalagi di negara demokrasi kayak Indonesia ya. Itu karena ya kita tuh bebas kok berpendapat seperti apapun, mau kita sukai apa enggak gitu, karena kita nggak bisa memaksa semua orang untuk suka terhadap satu hal gitu. Nice. Misalkan nih Bang, gue suka warna merah, lu suka warna biru, gue paksa lu suka warna merah, bisa nggak? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Itu maksakan kehendak, kayak gitu sih Bang. Benar. Kalau menurut Abe gimana? Kalau menurut gue sendiri, buzzer itu bisa dibilang orang yang penting sih. Penting. Karena tanpa buzzer, nama BEM UI juga nggak akan naik. Benar. Terus. So, ya, tapi yang menurut gue adalah buzzer yang mungkin kontra itu terhadap BEM UI adalah mereka nggak tahu nih kondisi aslinya di BEM UI itu gimana. Oke. Nah, makanya gue sebagai salah satu fungsionarisnya, ya gue cukup keep it silent aja gitu, karena gue yang tahu kondisi internal. Kalau bisa bilang gitu. Iya. Itu paling statement dari gue sih. Oke. Buzzer tuh pasti dibayar nggak sih? Kalau ada setahu gue tuh ada yang pernah ngungkap tuh emang dibayar. Pembayaran ya, makanya disebut buzzer kan? Iya, kayak disebut buzzer. Dan emang biasanya kayak misalnya satu orang nih, lu nggak cuma punya satu akun, tapi banyak gitu. Nah, makanya kan kalau yang ngebuzzerin BEM UI biasanya misalnya Bayu 1107. Iya, nggak gitu jelas ya. Nah, terus pas dibuka profilnya di lock. Iya. Gitu sih. Kalau nggak di lock tweetnya bisa nge-retweet yang emang kontra sama gitu. Kayak gitu. Ada antara dibayar atau kayak itu kayak bot aja gitu kali ya disebar. Oh iya, gitu. bisa juga bisa sih. di-bot juga. Kalau memang dia emang suka gabut aja Bang. Suka gabut aja. Iya. Ngapain gue ya BEM UI ya. Siapa tahu kan. Volunteering ya? Volunteer dia, volunteer headwind. Tapi siapa sih yang bayar? Yang pasti orang-orang yang takut dengan gerakan BEM UI. Betul. Itu pasti. Karena betul, kalau betul, mereka nggak betul. takut ya nggak akan melakukan itu. Betul. Tapi bisa aja kayak ini gue habis di ghosting sama Bayu Satria ya kan, terus dia BEM UI. Padahal masalah personal ya, enggak sih, harusnya nggak ada ya gitu ya. Lanjut. Pernah nggak dapat ancaman setelah membahas sebuah isu yang dianggap sensitif? Ini bahkan kita obrol gini kan sensitif juga ya, mungkin nanti akan ada apa gitu. Pernah ada ancaman nggak sih, Bay? Kalau pernah banyak sebenarnya. Karena pas bulan April kan WA gue dihack waktu itu. WA lu dihack, Bay? Iya, dihack waktu itu. Jadi gimana kan nomor lu? Terus sebelum aksi. Jadi kita mau aksi tanggal 1 April. Sorry, aksi apa? Aksi waktu itu penundaan pemilu. Kan 2000? rame-rame tuh 3 periode. 2022 ini. Oh iya. Rame-rame tuh. Pak Luhut, Pak Bahlil gitu. Iya. Ngomongin tentang 3 periode kan. Nah itu malamnya WA gue dihack. Gitu, gue nggak bisa akses. Terus bahkan gue kayak gue masukin orang ke grup gitu. Jadi WA gue tuh diakses sama dia gitu. Jadi kayak misalnya kita punya grup apa nih, dimasukin orang ke grup itu. Dia invite karena gue yang serem banget. Terus. gue ketua kan, mungkin gue admin kan biasa. Iya. Gue admin dari grup apa gitu kan. Jadi ya di invite tuh orang nggak dikenal lah gitu. Cuma kan pasti admin biasanya nggak cuma satu kan. Dia bisa di kick lagi gitu. Dan kalau di grup kan kelihatan ya Bang, ngerit atau enggak kan? Yeah. Nah itu gue ngerit. Jadi kalau teman-teman gue ngechat di grup itu ngerit gitu gue. Nah jadi itulah ancamannya. Terus
Habis itu pernah nomor gue tuh di post di Twitter gitu. Jadi nomor telepon gue bener lagi, nomor telepon gue gitu bener. Habis itu tulisannya Bayu provokator demo 21 April gitu. Terus terkenal dengan debat apanya lah gitu kan. Akhirnya waktu itu malam itu gue ditelepon sama orang nggak jelas tuh sampai ratusan kali. Jadi nomor gue tuh kayak bener-bener diteleponin terus gitu. Pas gue angkat nggak jelas, orang ngomong cuma ngapain demo gini-gini, nggak jelas gitu. Akhirnya pas kalau telepon nggak dikenal gue blok waktu itu. Jadi ratusan kali waktu itu, bahkan 200 miss call lah ada. Malam-malam gitu. Serem banget ya. Ya gitu banyak. Tapi ancaman sampai pembunuhan gitu nggak pernah? Nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak pernah ya. Iya, nggak pernah. Paling ya di sosial media aja, atau kayak diikutin orang tuh ya lumayan sering gitu. Terus ya orang pakai headset, pakai baju hitam, ikutin gua atau ngikutin. Atau lagi makan bakso terus pas lu lihat nggak jadi, udah bang nih gue bayar bang. Atau makan bakso tuh enak baksonya gitu kan. Iya. Enak. Wah, berbusa ya. Kalau Riko dan Abe, dari Riko dulu, pernah dapat ancaman? Gua alhamdulillah nggak pernah sih bang. Nggak pernah? Karena mungkin di BEM gue juga orang di balik layar gitu. Jadi Benar. Iya, mengawasi. Gua tapi pernahnya di chat sama orang nggak kenal di WA bang. Oke. Taunya ini admin judi slot. Yeah. Gue juga sering tiap hari gue. Menang berapa? Yang gitu. Karena Abe pernah? Kalau gue puji Tuhan juga sama kayak Riko, jadi gue nggak pernah ada yang namanya ancaman. Oke. Tapi staff lu pernah ada nggak sih yang percobaan Iya. masuk ke WA ya? Satu kali Staff staff gue. lu? Iya, bahkan Gue staff pernah PSDM gitu. Kok bisa? Kenapa? Jadi kan kalau di BEM UI itu setiap postingan ada narahubung. Oke. Jadi supaya memudahkan IKM ataupun masyarakat yang mau konfirmasi terkait informasi Iya, yang iya, di-share iya. gitu kan. Nah itu beberapa bahkan yang bukan ketua, bukan kepala departemen itu yang jadi narahubung. WA-nya ada yang percobaan masuk gitu. Jadi ada dapat notifikasi gitu ya, Ben? Iya. Gila ya. Karena dia jadi narahubung di salah satu program kerjanya. Jadi masuk BEM nih walaupun keren ya, tapi banyak sekali threat-threatnya ya, ancaman-ancamannya itu ya. Tapi men, berarti kan yang selalu dapat ancaman paling banyak pasti ketua ya, ketua BEM, ketua departemen juga beberapa kali mungkin ya. Beberapa kali ya. Tanggapan keluarga gimana soal itu? Kalau keluarga gue sih kebetulan santai sih. Ya jadi kan sebenarnya keluarga kan di kampung juga kan, di kampung gitu. Ya pernah juga sih katanya didatengin orang nggak dikenal gitu kan. Cuma ya keluarga gue santai dan memang waktu gue mau maju ketua BEM, gue udah ngobrol sama keluarga. Gue udah kasih tahu apa yang mungkin terjadi. Konsekuensinya, karena kan tahun lalu bahkan ketua BEM UI tahun lalu itu orang tuanya di Solo itu sampai didatengin tentara bang, gitu. Sampai pokoknya entah tentara atau polisi lah. Bahkan terus cerita juga ketua BEM Unri, polisinya tuh selfie sama orang tuanya terus dikirim gitu kayak, ini orang tua kamu kan gitu. Jadi kayak gitulah, pasti ada gitu yang berhubungan sama keluarga. Cuma karena orang tua gue santai dan orang tua gue kebetulan bukan orang politik gitu. Jadi orang tua gue ya pedagang biasa, pedagang di pasar gitu. Jadi ya udah nggak ada hubungannya juga gitu. Nice. Ini pertanyaan goblok nih dari Instagram. Apa tuh bang? Lebih hardcore mana sih, masuk ke BEM UI atau masuk BEM Trisakti? Waduh. Gak bisa jawab ya, apa bisa jawab? Kayaknya lebih hardcore Trisakti gitu. Trisakti ya? Iya, karena senioritasnya kan masih tinggi banget ya. Nggak, maksud gue hardcore tuh ke jalanannya. Oh, ya so-so sih sebenarnya. So-so ya? Iya, jadi kalau Trisakti kan emang semangatnya kan kampus reformasi gitu kan. Terus habis itu emang secara apa ya, doktrin gerakan di sana tuh kenceng lah gitu kan. Jadi peringatan tanggal 21 April itu tuh pasti semua mahasiswa Trisakti bisa turun gitu kan. Dan kalau UI ya sebenarnya karena UI kan mahasiswanya banyak banget gitu, dan lebih beragam aja sih, dan doktrin sosial politiknya tuh ya nggak sekencang itu gitu. Karena ya ada juga kan yang doktrinnya supporteran gitu kan, ada juga yang apa seni budaya gitu, jadi lebih beragam gitu. Oke. Lanjut dulu deh. Ini pertanyaan nggak jelas tadi tuh apa gitu. Hardcore. Hardcore tapi Trisakti, gue selalu serem-serem sih orang-orangnya. Emang kalau di sana bahkan apa ya? Kalau gue lihat di lapangan itu emang
yang turun ke lapangan tuh yang serem-serem bang. Serem-serem. Iya. Naik langsung satu bus itu kan. Wah, keren banget. Oke, bentar. Lanjut lagi. Terlepas dari masalah organisasi nih katanya. Kita kan ngomongin soal kehidupan deh. Soalnya organisasi kayaknya ini banyak buzzer. Coba welcome buzzer di kolom komentar YouTube. Bicara soal kehidupan mahasiswa, kalian tuh asal dari mana sih satu persatu? Oke, Abe dulu deh. Kalau gue asli dari Surabaya. Ya, terus kos di sini. Ngekos di sini. Di Depok maksudnya. Di Depok, oke. Tapi berarti keluarga nggak ada di Jakarta, Depok? Keluarga ada beberapa. Ada beberapa. Oh gitu, ya. Kalau Riko asal mana? Gue dari SD, SMP sampai kuliah di Depok terus sih bang. Emang Oh lahir Depok. lahir di Menteng sih di Jakarta. Oh anak Menteng ya? Anaknya sebenarnya gimana ya ngomong ya? Pokoknya gue di Menteng cuman Numpang lahir. numpang berak bang. Sempat berak dikit lah ya. Langsung berak Depok tuh. Itu berak Depok. Soalnya lebih nyaman bang. Oh iya. Lebih nyaman di Depok. Lebih nyaman berak. Enggak. Sebenarnya enggak sih, UI-nya doang yang Oh iya doang. Bener sih, Bang. Oh ada meme-nya nih, ntar lihat deh. Ada meme itu yang kayak ini rakyat miskin, ini UI. UI gede, UI kayak mewah banget sih. kan banyak ini ya, banyak kontroversinya kan. Depok kontroversi. Babi ngepet gitu. Iya, Ada kejadian unik tuh pasti di Depok bang. Salah satu anak production lah hari ini nggak datang ada cewek, dia nona Depok. Beneran, kan abang None, Iya, abang None Depok dia. Empo. Cuman dia nggak datang. Kalau dia datang dan dia mendengar itu mungkin lu akan ditampar. Jadi setuju. Apa? Dia tuh nggak pengen ada orang ngomong nggak boleh ngomongin babi ngepet. Jadi tuh ada rulesnya gitu, nggak boleh ngomong babi ngepet, sama nggak boleh ngomong Ayu apa. Ting Ting. Ayu Ting Ting boleh. Ayu Ting Ting. Pokoknya ada rulesnya, ada rules. Nggak boleh ngomongin babi ngepet, nggak boleh ngomongin lampu merah Depok, nggak boleh ngomongin apa, ada rulesnya gitu. Nah, Depok tuh yang di perempatan tuh bukan berkurang, dia nambah bang. Gue pernah tuh yang di perempatan Margonda kan. Iya, Iya kan? jadi yang pokoknya kalau kiri tuh ada flyover. Jadi misalkan awal 15, dia nambah 16, 17 gue bingung. Iya. Kanan tuh yang jalan keranda bukan? Yang kiri tuh keranda mayat semua. Oh bukan bang, beda. Itu serem banget. Udah gitu katanya tempat begal lagi dulu. Ya begitulah Depok bang. Kalau Surabaya, Menteng, Depok ya. Kalau Bayu dari mana sih? Gua lahir dan besar tuh di Bekasi. Lahir besar di Bekasi, timur barat. Utara. Bekasi Utara ya. Iya, Oke. Sumarekon lah dekat-dekat Sumarekon. Iya, Sumarekon. Gitu. Jadi dari SD sampai SMA di Bekasi. Hmm. Terus kuliah di Depok. Oke. Ngekos. Orang tua pas gue lulus SMA pindah ke Kebumen karena emang kampung. Kampung Oke. di Kebumen sama nyokap di Surabaya gitu. Orang tua ke Bumen, lu nggak ke BUMN? Anjir. Kebumen. Mirip. Boleh Bang. Nggak lucu ya, gue nggak lucu ya. Sorry. Nah, oke. Meskipun kegiatan perkuliahan belum sepenuhnya offline, Iya. katanya ada beberapa kayak yang udah ngekos. Kos idaman kalian tuh yang seperti apa sih dari Riko deh? Gue kalau sidaman menurut gue yang pertama bebas, maksudnya kita mau masuk kapanpun bebas karena kan mahasiswa gitu ya, banyak kegiatan gitu bang ya. Iya. Kadang sampai jam 2 malam, 3 malam masih rapat. Takutnya kalau misalkan nggak bebas, susah gitu akses keluar masuknya. Iya. Ditambah yang menurut gue yang nyaman, yang pastinya bersih gitu bang, bersih dan memang tiap hari tuh ada yang ngerawat gitu maksudnya. Benar. Orang lain atau gue gitu, itu menurut gue definisi kos nyaman. Benar. Kalau Abe, kos yang idaman lu tuh kayak gimana sih? Karena gue baru kos bulan Maret lalu itu gue memang saat ini masih nyari yang affordable dulu. Affordable, oke. Cuma memang pada dasarnya gue memilih yang bersih terus sama yang akses 24 jam. Oke. Dan teman-teman gue bisa masuk. Oh iya. Karena kos gue ini memang dijadikan istilah base camp. Dia scam ya? Karena mereka sering nginap, sering kumpul bareng. Oke. Itu sih yang pilihan gue. Oke. Kalau Bayu, nah ini kan orang Bekasi nih, jauh dari Depok. Kalau kosan yang idaman kayak gimana sih? Kayak kosan Rukita kali ya. Wih, kita. Kenapa kayak Rukita? Langsung jualan banget ya. Oke, kenapa kayak Rukita? Gak tahu sih kan, jadi bulan depan tuh gue rencana pindah ke Rukita. Rukita mana?
Rukita antara Lotus atau Jasmine lah di Depok. Mungkin boleh kalau ada Kalau diskon ya. Woi, diskon. Oh, ntar ada diskon BEM UI ya. Kita coba ya. Boleh tuh, boleh. Boleh. Menarik. Karena banyak kan di Kutek tuh banyak apa di Kukusan Teknik kita nyebut ya karena dekat Fakultas Teknik. Terus di daerah Pocin juga banyak kita gitu. Jadi emang banyak sih kalau di sekitaran UI itu udah banyak gitu dan emang bener sih pertama emang tentang harga biasanya. Bener. Harga Oke. tuh matters banget buat kita ya Iya. mahasiswa karena kan satu mungkin kita mau masih bergantung sama orang tua nggak enak gitu Bener. kan. Tapi mau nggak bergantung juga uang pas-pasan. Berat. Jadi yang ngekos pasti cari yang murah lah Iya. gitu. Terus fasilitas juga sih. Fasilitasnya kira-kira apa yang menunjang keseharian kita gitu kan. Kayak misalnya ada laundry itu kan pasti bakal enak lah kita ngekos itu gitu kan. Terus bener sih bersih, deket sama kampus juga tuh. Dekat sama kampus supaya kan enak kalau dekat kan tinggal jalan gitu kan. Iya. Kalau jauh kan ya harus naik Gojek kan akhirnya keluar uang Oke, lagi gitu oke. kan. Itu sih paling yang terakhir dekat sama masjid kali. Subhanallah. Bener dong. Kalau Jumatan dapat es cendol. Atau kayak cincau. Cincau. Kalau nggak kalau pagi tuh nasi uduk Bang. Nasi uduk bener. Wih, dekat dengan masjid. Cari nih Rukita yang dekat masjid mana tuh ya? Ada ya? Depok ada. Ada. Semua dekat masjid ya? Karena Oh, oke. dekat Al-Hikam. Iya. Gitu. Wih, Andre nggak bisa ngapos di Rukita. Apa? Beda server. Beda server jadi Andre. Wih, bangun di Rukita. Mungkin coba kita membuat kos dekat gereja. Ide menarik. Iya, tapi tiap minggu doang ya. Tiap minggu orang yang ngekos pulang ke rumahnya terus kayak ngapain gue kos dekat gereja gitu kan. Bener. Oke, wow, ini jadi jualan ya. Buat kalian teman-teman UI dan sekitarnya, apa aja sih Pancasila, Gunadarma, apalagi sih? PNJ. Buat yang pengen ngekos di Depok, ada Rukita, Jasmine Depok, ada Rukita, apalagi Glenn? Akasia, Rukita Lavender, banyak. Banyak banget Gua sampai, gila. Terlalu banyak di Depok. Kayak paling banyak di Depok ya, Bang? Apa ada lagi? Di Depok paling banyak di Depok ya. Tangerang dikit sih. Karawaci ada beberapa ya. Jakarta juga udah banyak. Jakarta Selatan banyak banget sih. Oh, Jakarta Selatan banyak banget sih. Kayak di Blok M, di Lebak Bulus, di Cipete, Fatmawati. Tapi Iya. pasti standarnya beda ya? Harganya beda jauh sih. Beda jauh ya. Kayak yang di Karawaci itu sampai 7 juta per bulan ya Glenn? Serius? Oh 6 juta per bulan. Cuman beneran ini gue nggak bohong demi Allah ya. Lu ntar ada video sendiri ya. Kalau yang di Karawaci tuh lu bangun tidur, buka pintu, kolam renang. Oh, iya itu Bang. Tapi nggak mampu juga kita. Enggak lagi juga ngapain lu nggak kos di Karawaci juga sih. Iya Lu sih, kuliah di Depok ya kan. Ya gitu. Kalau yang di Jakarta Selatan masih sama lah sama yang di Depok. Mirip-mirip. Sama masih mirip. Itu ada yang ngisi 7 juta Bang. Banyak penuh full okupansi. Iya, cuman kebanyakan tuh mereka kayak pilot sama pramugara gitu-gitu loh. Oh. Banyakan ya di Karawaci tuh anak-anak. Tapi kenapa pilot di situ ya? Nah, kita panggil ya pilot-pilot itu ya. Karawaci emang ada bener? Enggak ada. Masuknya paling kemana ya? Suta. Ke Suta ya, tapi jauh juga ya dari Karawaci. Sorry Bang, gue pikirnya karaoke kayak gitu banget. Iya. Pabrik. Sorry. Rata-rata tuh kalau yang Karawaci lainnya itu ya UPH Karawaci. Ah, UPH iya, Karawaci. Ya wajar. Wajar lah. UPH. Ya itu mah. Ya. Bagian UPH itu uang jajan sehari ya. Uang jajan Mau parkir. uang jajan sehari ini uang. Wah. Ini bisa semuanya aja saya ini keluarga saya, ini bapak saya bawa semua. Kalau saya dulu di kosan gitu. Iya. Nanti kita panggil BEM UPH ya, kita buktikan apakah BEM UPH sekaya itu. Apa? Diadu ya? Boleh. Weh, janganlah ya. Boleh sebenarnya. Adunya apa kayak-kayaan? Adu jempol gimana Bang? Adu jempol. Adu jempol aja. Adu main game lucu-lucuan aja boleh tuh ya. Nanti kita panggil BEM UPH sama BEM UI kita panggil ya. Setahu gue UPH nggak ada BM-nya deh. Ada. Aku udah pernah manggil BEM UPH, dan itu cantik banget sih. Subhanallah ya. Weh, BM UI juga, Bang. Weh, nggak dibawanya Batang semua ya. Sampai gua sih Bang, salah coba. Iya. Nggak Nanti berarti pas ada UPH. Kita adu ya. Cantik UI sama cantik UPH ya. Boleh itu. Boleh. Oke. Gue mau kalah, gue juga pengen bawa Badai Binus. Ada Badai Binus, akunnya Badai Binus. Banget norak.
Oke. Kalau tadi kan ngomongin soal kosan yang nyaman buat kalian gitu kan. Kalau lu pindah ke Rukita itu tepat banget dan cocok banget buat lu, tau gak kenapa? Kenapa tuh? Karena keamanan di Rukita 24 jam per 7. Jadi nggak bakal ada yang nyadap lu, men. Nggak bakal ada yang bisa masuk kosan lu karena Rukita tuh rata-rata semuanya dari Kobusher ya. Security-nya tuh dari Siap. Kamu jadi Bayu Satria? Dah, tonjok. Padahal tukang paket. Bayu Satria, nih bom, dibuang. Kalau gue astagfirullahaladzim. Nggak. Oke guys, benar nggak sih kalau anak UI punya gaya hidup yang glamor? Kita kan nggak bahas UPH tadi ya, terus kita nggak bahas ini ya. Oke, benar nggak sih kalau anak UI itu punya gaya hidup yang glamour? Kan UI punya slogan buku pesta cinta. Iya, benar. Ini slogan dari mana nih? Itu dulu bahkan lagu. Iya. Ini official. Dulu. Beneran? Dari bukan dari UI-nya sebenarnya, dibangun sama mahasiswa. Oh, iya. Tapi kayak akhirnya mengakar. Oke. Gitu. Tapi semenjak tahun berapa tuh emang udah diubah. Oke. Jadi dulu liriknya tuh buku pesta dan cinta. Nah, sekarang diganti jadi semangat lincah gembira. Abe nggak tahu lu. Abe Ya, Abe nggak tahu. Lain. Semangat lincah gembira. Iya. Dulu pada sekali itu ada tradisi di mana maba nyanyiin wisudawan. Ya. gitu. Oh, I get it. Ya. Nah, sebelum itu ada latihan padusnya. Iya. Itu tiap Sabtu Minggu tuh Bang di sini. Iya. Nah, itu dulu liriknya tuh buku pesta cinta. Iya, Jadi iya. ada lagu genderang UI kayak lagu Mars UI lah gitu ya. Iya, Terus liriknya tadi buku pesta cinta cuman diganti sekarang jadi semangat lincah gembira gitu. Iya. Kalau glamour sebenarnya tergantung sih. Karena kan UI diverse banget ya, Bang. Diverse dan bahkan UI itu ya bisa dibilang kan banyak yang bilang miniatur Indonesia gitu kan. Iya. Bahkan ya orang dari Aceh sampai Papua tuh ada di UI gitu kan. Nah, emang karena ada kelas-kelasnya juga kan. Yes. Kalau di UI ada reguler, paralel, kelas internasional. Nah, ini biasanya yang internasional yang punya kehidupan yang lebih glamor lah. Oh, bisa iya, dibilang iya, gitu. iya, Karena ya mungkin background mereka gitu Iya. kan yang lebih mampu lah. Iya, gitu. iya, iya. Cuma nggak apa ya, bilang mayoritas juga enggak ya. Gak nyampe 50% juga ya? Nggak nyampe. 50%. Tapi memang ada lah, ada dan memang kelihatan biasanya orang-orang yang kayak gitu. Jadi ya 50-50 lah gitu kayaknya. Mungkin Kalau- ya. Cuman gini sih Bang, kalau di UI itu ada stereotip terhadap fakultas tertentu gitu. Nah, Oh. Misalkan ekonomi, Misalnya, FEB. bawa Mini Cooper. Oh iya? Iya. Oh, FEB katanya tuh fakultas paling kaya ya? iya sih, Kak. Iya. Parkiran Bener ya? pokoknya parkiran mobilnya lebih luas daripada parkiran motor. Iya. Soalnya ini teman gue langsung dari FEB ya. Dia bilang kalau lagi bikin JGTC, JS iya, Goes to iya. Campus, ketua JGTC-nya wajib jual mobil. Itu pas 2018 gitu Bang. Dia Iya. buat modalin JGTC jual mobil. Jual mobil. Demi jual modal itu. Dan dipastikan setelah JGTC-nya kelar, dia beli mobil baru Nah, kan. itu benar Iya. untuk. Pasti kan? Itu benar. Jual jazz. Gila ya? Jual jazz beli Fortuner kayaknya. Iya. Enggak yang waktu itu ini Bang, dia jual jazz lama sih, cuman beli jazz baru gitu. Jadi kayak ya ganti mobil lah gitu. Iya. Aja untung gitu. Iya. FEB itu anak-anak orang kayanya UI ya. Terus kalau FIB, Gimana? Silakan anak FIB. Lebih banyak pesta. Oh, Pesta? Pesta. oh, Karena biasanya di awal semester sih, di tahun ajaran baru itu biasanya memang banyak banget festival dari oh iya. jurusan gitu. Emang lebih beragam aja sih. Beragam ya? Lebih Iya. beragam. Ya, bahkan FEB yang oke banyak banget orang-orang kayanya gitu. Tapi tetap aja ada juga kan Ada juga emang yang- dia kuliah emang bener buat belajar gitu kan. Misalnya Hmm. di jurusan kayak ilmu ekonomi kan maksudnya susah gitu kan. Jadi ya tergantung orangnya juga sih. Orang. Bener. Ada yang kuliah gaya-gayaan, ada Bang banyak. Kuliah gaya-gayaan tuh gimana maksudnya? Ya buat Numpang absen terus udah sebenarnya enggak ya numpang absen iya, dan dulu pas gua kan sempat offline Bang, itu yang gua rasain tuh kuliah gaya-gayaan tuh. Jadi dia datang ya udah buat mejeng doang Bang, nongkrong tapi nggak ikut kelas. Kan itu ada beberapa orang kan. Iya. Itu yang gua rasain sih. Oke guys, gila nggak berasa udah sejam ya kayaknya ya ngobrol sama BEM UI ini dan seru banget. Kayak gue kalau bisa sampai 5 hari deh ngobrol sama mereka, cuman kayaknya kecapean ya. Nih, thank you banget BEM UI udah mau datang ke nongkrong di kita. Cuman sebelum selesai, gue pengen main satu permainan namanya This or That. Jadi gue bakal ngasih 2 pertanyaan, dua kata, kayak misalnya coklat atau permen, coklat gitu. Itu doang nih, ringan-ringan aja lah. Ya, Oke ya. Nggak ada hubungan sama politik kan?
Nggak ada harusnya. Oke, saatnya main disordered dari Mas Bayu, Riko ke AB, ntar ngulang lagi gitu ya. Oke. Mulangnya nanti AB. Oh, ke kamu lagi aja dari lu lagi. Gua dari ntar gue tunjuk juga. Oh, ya. Disordered, kuliah online atau offline? Offline. Online. Offline. Kenapa online anjir? Ini nilai gue aman. Kok aman maksudnya? Jadi kalau online lebih gampang, Bang. Oh iya, pasti lebih gampang ya? Sebenarnya iya, karena mungkin ya itu ujian tuh Ujian. banyak yang take home bang. Karena Iya. biasanya kalau online kan udah tahu ya orang bakal nyontek gitu. Jadi Oh iya, lu bisa nyontek tapi nggak ketahuan. iya, cuman gua Hmm. lebih suka yang kayak take home gitu bang, kayak ya lu bawa pulang aja dikasih tugas gitu. Iya. Oke, Offline kan betul. ujian kan serem banget, Bang. Oke, nice. Ya offline serem kuliah. Cuman kalau misalkan tentang kayak acara-acara gitu jelas offline, kenangannya lebih banyak bang. Kalau online Iya. kan zoom doang apa nggak ada. Tapi kuliah mah gue main-main doang sih, jadi gue nggak peduli perkuliahan. Gue tuh kuliah 4 tahun tapi gue banyakan mainnya doang. Tapi nilai gue lumayan, tapi IP gue cuma 2. lulus. Oke, nice. Kos di Kukel atau Kutek? Kutek. Gua kutek sih bang. Kutek. Kenapa Kutek ya? Dekat. Dekat. Lebih dekat. Kukel tuh di mana sih? Rame juga. Kukel tuh sebanyak kutek sebenarnya. Oh sebelahnya, cuman ya lebih Cuman dekat Kutek ya. mayoritas orang-orang tuh di kutek bang. Jadi kayak Oh. udah enak aja kalau Banyak tempat nongkrong. nongkrong gitu ya. Oke. Ini gue nggak tahu nih apa pertanyaannya ini. Olim UI atau UIBG? Olim UI. Olim. IBG. Olim itu apa sih? Jadi kalau Olim tuh yang olahraga fisik. Olimpiade. Oh, Oke. iya. Futsal, basket, Kalau UIBG? Itu e-sport. Yang e-sport. Valorant, Mobile Legends itu Universitas Indonesia BG-nya apa? Battleground. Battleground. Weh, gokil. Oh, yang Itu e-sport. dua-duanya program kerja BEM UI bang. Oh, nih tuh BEM UI mengadakan e-sport dan olimpiade. Keren sekali ya. Oke, lanjut. Bikun yang dulu atau yang sekarang? Yang dulu. Gue nggak tahu bedanya sih jujur karena gue jalan naik. Tapi kayaknya yang sekarang bang. Sekarang ya? Karena kan sekarang yang listrik itu. Oh Ah. iya. Tapi itu cuma satu doang kok. Satu doang ya? Iya. Iya. Dan sekarang juga bang. Iya. Nggak ngerasain ya? Nah, soalnya guys, si AB ini tuh masuk ke UI 2020, jadi angkatan pandemi. Ya semoga tahun ini sampai tahun depan langsung lu naik bikun lu, langsung lu ke semua fakultas lu pukulin lo. Bawa motor atau naik ojol? Bawa motor. Gue motor. Naik ojol. Naik ojol ya, tapi bawa motor enak sih di UI, muter-muter fakultas gitu-gitu ya. Gratis juga. Margo City atau Pesona Square? Pesona Square. Nggak ada duitnya sih bang ya. Tapi mungkin kalau gue prefer Margo sih bang, karena itu mall dari dulu banget gitu, jadi kayak ya Legend ya? Legend ya? Katakan mall terbaik di Depok. Margo City. Oh deket dari lu, Kalau oke. Pesona gue suka sepi sih, Bang. Kalau Margo harus banyak nyapa orang kan. Iya bener sih, pasti ketemu. Yang Pasti terkenal. ketemu. Iya. Pasti ketemu kita. Oke. Terakhir, rakyat militan sastra atau FISIP? Kalau gue jelas FISIP juara. FISIP, anak FISIP ya kan? Karena gua anak MIPA sih ya, gua mungkin Pasti. lebih milih RM sih bang, karena dia supporternya keren sih bang. Lu belum lihat FISIP juara, Bro? Fisip juara juga keren, tapi menurut gue lebih keren RM. iya. Itu apa sih kayak supporter bola ya? Oh iya, sebentar. Oh, cuman yang terkenal supporter dua bola itu, sih. Nggak, RMS. ada banyak bang. Banyak, Banyak. setiap fakultas tuh punya. Kayak gua kan MIPA, ada namanya KBH, Kesatria Biru Kita. Oh. Teknik punya Arjuna Arjuna Teknik. Teknik. Laju teknik, oke. AFH punya Tentara Merah. Serem banget ya. Orkestra. FEB punya Grey Army, dan itu Grey berdasarkan Army. warna makaranya bang. Jadi fakultas di UI itu punya warna berbeda-beda gitu. Oh gitu, anjing keren banget ya di UI ya. Kalau lu tadi apa? Gue sebagai warga Fakultas Ilmu Budaya Sastra, jadi gue milih RMS ya. Tapi emang yang terkenal tuh RMS sama FISIP, maksudnya yang paling heboh. Paling heboh tuh apa sih di UI? Iya. Oh, Arjuna Teknik. Arjuna Teknik ya. Ya yang paling heboh tuh biasanya diukur dari nyalain flare atau enggak gitu. Iya. Oh, itu. Oke. Cuman kalau di Olim kan suka ada ini ya bang, parade gitu. Iya. Parade yang kayak supporteran gitu nyanyi. Itu FKM bang, Yang 7 juara. tahun berturut-turut. FKM itu apa? Fakultas Kesehatan. Oh, iya, iya. 7 tahun berturut-turut nggak ada yang ngalahin dia. Kenapa dia kalau parade? Karena kalau parade nggak pernah melanggar peraturan. Karena pelanggar. Jadi kalau kayak FIB, FISIP, FT itu pasti didiskualifikasi. Karena heboh, terlalu heboh. Main flare. Rusuh. Mama smoke bomb, ya kan? Rusuh. FKM tuh berturut-turut baik-baik hati. Ya, karena kebanyakan juga perempuan-perempuan. Oh iya. Masya Allah. Oh cakep-cakep ya FKM ya? FKM fakultas kurang. Cakep ya? Karena cewek semua. Kurang men.
Oke. Jokowi atau Prabowo? Waduh. Nggak ada pertanyaan itu, nggak ada pertanyaan itu. Gue deg-degan nih. Nggak ada pertanyaan itu, tenang. Guys, seru banget ya ngobrol sama anak-anak dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Gue pengen banget jadi mereka sih, tapi gue udah lulus. Mungkin gue ntar S2 ya? Bisa nggak sih S2 masuk BEM? Bisa. Bisa ya? Ntar gue S2 di UI. Tapi BEM UI doang. BEM UI doang ya? Nah, bisa. BEM fakultas nggak bisa. Oh iya. Gue ntar S2 di UI, gue masuk BEM UI ya. Amin. Thank you banget, tepuk tangan dong untuk BEM UI udah mau datang kado kita. Ntar gue anterin ya ke unit-unit Jasmine Bener, tadi Bang. ya. Ntar gue anterin ya. Pasti, bener. Ya, enggak. Kan gimmick ya. Oke. Nanti kita panggil teman-teman BEM dari kampus lain. Kayaknya seru juga ngobrol-ngobrol anak-anak sama anak-anak BEM kampus ya. Saksikan terus nongkrong di Ruk kita setiap hari Kamis atau Jumat. Belum tahu. Setiap hari Kamis di YouTube-nya Ruk kita Indonesia. Jangan lupa like dan kalau nggak suka ya dislike juga nggak apa sih. Jangan lupa komen untuk para buzzer. Komen kalau kira-kira gue mau undang siapa lagi ya, Pak Luhut atau Pak Jokowi atau siapa. Kalau mau diundang sini juga boleh. Saksikan terus. Sampai jumpa lagi di nongkrong di Ruk kita berikutnya. Bye bye.